Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita punya misi nih, mau bongkar satu topik yang menurut saya krusial banget ya dalam software development, konfigurasi. Sumber kita dari materi topik 32, konfigurasi bagian 1. Kita bakal gali, apa sih itu konfigurasi, kenapa kok vital banget buat fleksibilitas sistem, terus ada istilah dodo kode. Nah, kita cari tahu kenapa kita harus hindari itu. Siap? Yuk kita mulai bedah. Oke, jadi pada dasarnya konfigurasi itu ya soal misahin detail-detail yang gampang berubah dari otak utama program kita, maksudnya kode sumbernya gitu. Tujuannya, biar sistemnya lebih luas lah, bisa adaptasi tanpa perlu kita bongkar pasang kode setiap kali ada penyesuaian kecil. Oke, memisahkan detail. Nah, detail kayak apa sih yang biasanya kita keluarin dari kode inti ini? Materi ini kayaknya ngebagi jadi beberapa area ya? Betul, ada beberapa area utama sih. Area pertama itu parameter infrastruktur. Ini nyangkut alamat rumah sistem kita lah gampangnya. Alamat IP server, terus detail koneksi ke database, mungkin juga pengaturan load balancer itu alat yang bantu sebarin beban kerja biar server nggak tumbang. Ya, pokoknya detail-detail teknis lingkungan gitu. Oke. Jadi hal-hal teknis di luar aplikasi itu sendiri ya? Terus kalau pengaturan di dalam aplikasinya sendiri gimana tuh? Nah, itu masuk kategori kedua. Parameter aplikasi. Contohnya nih, kita mau log seberapa detail. Mau yang info aja atau sampai level debug yang ya ampun cerewet banget itu. Atau mau disimpan di file atau cukup tampil di konsol. Termasuk juga kunci API kayak semacam password buat pakai layanan dari luar. Atau mungkin settingan khusus yang beda antara pas kita lagi ngoding di Valot sama pas aplikasi udah jalan beneran production. Menarik. Selain yang teknis sama aplikasi, ada lagi nggak? Mungkin logika bisnisnya gitu? Nah, tepat sekali. Itu kategori ketiga, parameter bisnis. Ini nyentuh aturan main bisnis yang sering berubah-ubah. Contoh klasik dari sumbernya kan, tarif pajak 10%. Bisa juga batas kredit buat customer, atau aturan promo tertentu, format tanggal, format mata uang, yang harus sesuai standar lokal. Nah, minding ini keluar kode itu penting banget biar bisnisnya bisa lincah geraknya. Oke, kebayang. Dan saya lihat tadi ada satu lagi soal keamanan. Ya betul, parameter keamanan. Ini bisa mencakup, misalnya, kebijakan password, terus sertifikat digital buat komunikasi yang aman, atau daftar kontrol akses, siapa boleh ngapain aja di sistem. Ini juga sering banget butuh penyesuaian tanpa harus mengubah logika utama aplikasinya kan? Oke deh, jadi emang banyak ya aspek yang bisa dan sebaiknya dikonfigurasi. Tapi ini nih, kenapa kita repot-repot misahin ini semua? Apa sih untungnya buat kita sebagai developer atau mungkin pengguna sistem? Wah, untungnya gede banget. Yang paling utama, ya seperti yang udah disinggung tadi, fleksibilitas dan adaptabilitas. Sistem jadi nggak kaku sama sekali. Mau ubah tarif pajak, ya tinggal ubah aja nilai di file konfigurasinya. Nggak perlu sentuh-sentuh kode lagi. Ini fondasi penting buat software yang mau awet. Wah, itu kedengarannya memudahkan banget ya. Ada lagi nggak manfaatnya? Jelas ada. Ini juga, mengurangi resiko bug. Coba bayangin, kalau kita jarang ubah kode sumber cuma buat penyesuaian kecil kayak aturan bisnis baru tadi, kemungkinan kita nggak sengaja masukin bug baru jadi jauh lebih kecil kan? Iya juga ya. Jadi lebih aman juga berarti. Benar, lebih aman. Dan itu nyambung langsung ke maintainability, atau gampangnya kemudahan perawatan. Ngubah konfigurasi itu biasanya jauh lebih cepat dan aman daripada ngubah kode. Seringkali nggak perlu kompilasi ulang atau tes gede-gedean lagi. Terus ada lagi portabilitas lingkungan. Jadi aplikasi yang sama itu bisa jalan mulus di lingkungan development, testing, sampai production, cuma dengan ngasih file konfigurasi yang beda. Efisien banget kan jadinya? Oke. Ini semua kedengaran kayak praktik yang sangat mendasar ya sebenarnya. Tapi materi ini nyebut istilah unik nih, dodo code. Wah, dari namanya aja udah nggak enak. Ini pasti sesuatu yang pengen kita hindari banget. Maksudnya apa tuh? Iya, dodo kode itu analogi bagus buat kode yang punah karena terlalu kaku. Dia nggak bisa adaptasi sama perubahan. Ciri utamanya itu, banyak nilai hard-coded. Maksudnya, nilai kayak angka atau teks itu ditulis langsung plek di dalam kodenya. Contoh di sumbernya kan, jika umur sama dengan 21, nah angka 21 itu mestinya datang dari konfigurasi. Misalnya konfig batas umur, bukan ditanam gitu aja di kode.
Ini jelas melanggar prinsip dasar konfigurasi, eksternalisasi, yaitu mindahin nilai yang bisa berubah keluar dari kode. Iya. Kayak contoh tarif pajak 10% atau ongkos kirim $5 yang ditulis langsung di fungsi hitungan tadi ya. Kalau itu berubah, wah, kita harus bongkar kode, tes ulang, deploy ulang, repot dan berisiko banget. Persis, itu dia. Ciri lain Dodo Code itu biasanya logika yang terpaku sama satu lingkungan aja. Misalnya, alamat database production ditulis langsung di kode. Akibatnya, ya mustahil atau susah banget jalanin aplikasi itu di lingkungan lain, buat testing misalnya. Nah, biar nggak lihat di Dodo Code, selain eksternalisasi tadi, penting juga kita siapin nilai default yang masuk akal, terus lakuin validasi pas aplikasi baca konfigurasi, jangan sampai typo bikin error kan, terus dokumentasiin tiap parameter itu buat apa, dan susun secara hierarkis biar gampang dibaca. Kayak di contoh format YAML di sumber itu, enak dibacanya kan? Oke, jadi intinya jelas banget ya, konfigurasi itu bukan cuma opsional atau bagus kalau ada, tapi praktek fundamental buat bikin software yang tangguh, gampang dirawat, dan bisa berevolusi. Ini cara cerdas buat misahin apa, logika inti, dari bagaimana detail operasional aplikasi kita jalan. Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, coba kita renungkan sedikit ya. Mengingat konfigurasi ini ngasih fleksibilitas ke sistem, coba deh Anda pikirin satu aplikasi atau sistem yang sering Anda pakai sehari-hari, seberapa banyak sih perilakunya yang bisa Anda atur atau konfigurasi? Dan apakah kemampuan konfigurasi itu bikin aplikasi itu jadi lebih berguna buat Anda? Atau mungkin kadang malah nambah rumit? Ini pertanyaan menarik sih tentang trade-off dalam desain sistem di sekitar kita. Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Oke, terima kasih sudah menyimak deep dive kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya. Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini kita lanjutkan bahasan konfigurasi perangkat lunak ya. Fokus ke implementasi dan praktik terbaiknya nih. Berdasarkan catatan yang Anda bagikan juga ya. Betul, konfigurasi yang bagus itu kan kayak fondasi ya. Biar sistemnya gampang diurus, gampang juga buat berkembang nanti. Nah, misi kita kali ini biar kita semua paham gimana sih cara-cara utama ngelola konfigurasi ini. Biar sistem Anda, ya sistem yang lagi Anda kerjakan itu bisa lebih adaptif gitu kalau ada perubahan. Sip, nanti kita lihat dua pendekatan utama nih. Ada yang klasik ya, pakai file konfigurasi statis. Satu lagi yang lebih modern, Configuration as a Service atau CAAS. Oke? Kita juga bakal singgung sedikit soal kapan sebaiknya konfigurasi itu dibaca sama aplikasi, plus tips-tips pentingnya. Langsung aja deh, kita mulai dari yang dasar dulu. File konfigurasi statis. Ini konsepnya simple banget ya. Iya, simple. Jadi intinya simpan pengaturan di file teks biasa, kayak YAML, JSON, atau properties, atau INI gitu. Aplikasi nanti baca pas pertama kali jalan. Kenapa sih rekomendasinya pakai plain text? Banyak alasannya sih. Misalnya YAML, itu kan enak dibaca manusia ya. Terus dukung struktur berlevel, jadi rapi. Bayangin aja file config YAML buat API e-commerce. Ada bagian database, logging, cache, jelas gitu. JSON juga sering dipakai kan ya? Iya, JSON juga oke. Strukturnya jelas, cocok buat data terstruktur, misal setting API kayak base URL atau timeout. Kalau properties atau INI itu lebih simpel lagi. Cocok buat setting yang datar aja, nggak berlevel-level. Oke. Jadi keunggulan utama format teks ini apa dong? Gampang diedit pakai editor teks biasa. Banyak juga tools yang dukung, portable, dan gampang banget dibandingin antar versi kalau ada beda. Istilahnya diffable. Tapi kalau filenya jadi gede atau kompleks gitu, nggak ribet ngaturnya? Bisa jadi. Nah, makanya ada ide semacam configuration wrapper API. Anggap aja kayak pembungkus gitu ya. Misalnya kelas config manager di Python. Tugasnya ya buat muat file tadi, terus kasih cara standar buat ambil nilainya. Misal get database.host. Kode kita jadi lebih bersih, nggak berantakan sama urusan baca config. Oke, itu tadi kalau pakai file statis ya. Nah, sekarang kita geser dikit nih ke pendekatan yang katanya lebih modern. KAAS, Configuration as a Service. Kapan sih kita perlu mikirin ini? Ini lumayan signifikan soalnya. Misalnya apa tuh? Pertama,
konfigurasi bisa dipakai bareng-bareng sama banyak aplikasi atau servis, jadi nggak duplikat di mana-mana. Kedua, dan ini yang paling menarik menurut saya, pembaruan konfigurasinya bisa real time, nggak perlu restart aplikasi. Wah, jadi bisa ubah perilaku aplikasi pas lagi jalan gitu. Tepat, ini keren banget kan? Selain itu, ada kontrol aksesnya juga. Siapa aja yang boleh ubah, terus ada jejak audit, jadi semua perubahan tercatat. Manajemen environment juga lebih rapi, misah antara dev, staging, production, dan kalau ada apa-apa bisa rollback ke versi sebelumnya. Arsitekturnya gimana tuh secara singkat? Gampangnya gini, aplikasi Anbea itu nanya ke satu layanan pusat, namanya config service. Si layanan ini nyimpen datanya di database. Terus pakai cache biar cepat ngasih jawabannya. Nah, pengelolaannya bisa lewat admin UI atau API. Bahkan, si layanan ini bisa ngasih tahu aplikasi kalau ada perubahan. Berarti di sisi aplikasi butuh semacam klien khusus ya buat ngomong ke CAS ini? Betul. Biasanya ada library atau kelas khusus, sebut aja configuration service. Dia yang tahu cara ambil data dari URL CAS, pakai API key buat autentikasi, mungkin caching lokal juga biar nggak nanya terus-terusan, dan mendengarkan atau watching kalau ada pembaruan dari pusat. Menarik. Ini jadi nyambung ke pertanyaan berikutnya. Kapan sebenarnya aplikasi itu harus baca konfigurasinya? Apa harus selalu pas startup aja? Tapi ya gitu, kalau ada perubahan mau nggak mau harus restart. Ada alternatif lain? Ada, namanya runtime reloading. Jadi aplikasi bisa mereload atau memperbarui konfigurasinya pas lagi jalan. Ini jelas lebih fleksibel kan? Cocok banget buat layanan yang emang dirancang buat jalan terus-menerus, long-running services. Tapi kedengarannya lebih kompleks ya implementasinya. Pasti, lebih rumit. Ada risiko tambahan juga, kayak race condition. Itu kondisi di mana beberapa proses mungkin bentrok pas mau ubah konfigurasi barengan, kalau nggak di-handle dengan hati-hati. Terus ada sedikit beban performa tambahan juga. Jadi gimana solusinya? Makanya seringkali orang pakai pendekatan hybrid. Jadi konfigurasi inti yang jarang banget berubah, kayak info koneksi database gitu, dibaca pas startup dari file. Nah, buat hal-hal yang lebih dinamis, misalnya feature flags atau aturan bisnis tertentu, itu diambil dari CAS dan bisa di-reload pas runtime. Oke, masuk akal banget kombinasinya. Sekarang yuk kita rangkum beberapa praktek terbaik yang penting buat diingat. Dari catatan Anda nih, apa aja yang paling krusial? Pertama banget, environment variable. Ini hukumnya wajib buat data sensitif, kayak password database, API key. Sekali lagi jangan pernah taruh langsung di file konfigurasi yang masuk ke Git atau version control lainnya. Ambil dari variabel lingkungan sistem aja. Biasanya ada notasinya kayak $db password gitu di file config. Setuju banget. Sama validasi skema juga penting. Saya pernah tuh, gara-gara typo doang di file config, sistemnya jadi error nggak jelas. Jadi, pastikan struktur sama tipe datanya benar sebelum dipakai. Bisa pakai library khusus buat ini. Betul. Terus, jangan pelit dokumentasi ya. Tulis komentar langsung di file konfigurasinya. Jelasin tiap parameter itu buat apa, contoh nilainya gimana, dampaknya apa. Ini investasi jangka panjang buat tim Anda, biar nggak pada bingung nantinya. Sama satu lagi, graceful degradation. Maksudnya gimana tuh? Itu artinya, siapin rencana B. Misalnya, kalau sumber konfigurasi utama, katakanlah casnya, lagi nggak bisa diakses, aplikasi harus tetap bisa jalan dong. Mungkin pakai nilai default yang aman, atau pakai cache konfigurasi terakhir yang berhasil diambil. Jangan sampai aplikasi langsung mati total. Ini nyambung juga ke prinsip DRY ya, don't repeat yourself. Biar nggak ada nilai konfigurasi yang sama ditulis ulang di banyak tempat. Pusatkan aja. Iya, benar. Dan satu lagi, orthogonality. Ini artinya bagian konfigurasi yang beda sebaiknya bisa diubah sendiri-sendiri tanpa ganggu yang lain. Contohnya, kalau Anda ganti tipe cache dari Redis ke Memcached di config, itu nggak seharusnya bikin Anda harus ikut ngubah setting logging. Sip. Jadi kalau kita rangkum nih ya, konfigurasi yang efektif itu benar-benar kunci buat bikin sistem yang gampang dirawat, maintainable, bisa diskalakan, scalable, dan adaptif. Pendekatan kayak file statis, YAML, JSON itu simple tapi agak kaku. Kalau CAS, fleksibel banget, tapi ya lebih kompleks. Selalu ada trade-off ya. Betul, praktik penting yang perlu diingat. Pakai format teks yang jelas, gampang dikelola versinya, pisahin konfigurasi statis sama dinamis kalau emang perlu, selalu validasi inputnya, dokumentasikan dengan baik, dan yang paling penting, amankan data sensitif pakai environment variable. Oke.
Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat ada pilihan antara kesederhanaan konfigurasi yang dibaca pas startup aja versus fleksibilitas pembaruan real-time. Gimana Anda akan menyeimbangkan kebutuhan sistem Anda saat ini dengan kemungkinan perubahan di masa depan? Kira-kira, kapan kompleksitas tambahan dari CAAS atau runtime reloading itu benar-benar sepadan buat proyek Anda? Coba dipikirkan ya.